Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Medina Riz Agustin dengan NIM 43122120035 dengan program studi S1 Manajemen Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke dalam latar belakang. Dalam masyarakat, banyak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa gaul dewasa ini benar-benar tidak dapat dihindarkan lagi. Fenomena ini disebabkan oleh gaya komunikasi generasi muda yang telah melampaui batas, waktu, dan juga ruang. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia, baik dalam kehidupan nyata maupun fiksi, mulai terganggu dan digantikan oleh bahasa gaul. Orang-orang yang menggunakan bahasa gaul dalam masyarakat luas di Indonesia tentunya berdampak negatif terhadap orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa juga digunakan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran seseorang kepada orang lain, serta sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi dan interaksi dengan orang lain. Agar komunikasi dapat terjadi, bahasa harus memiliki arti yang jelas. Saat ini, masyarakat menggunakan berbagai gaya bahasa. Variasi gaya bahasa disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Bahasa berkembang sehingga gayanya berbeda dari generasi ke generasi. Setiap generasi akan memiliki gaya bahasa unik. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah mulai tergeser oleh penggunaan bahasa gaul dan merasa terbiasa dengan penggunaan bahasa gaul tersebut. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul mulai muncul di masyarakat umum pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an ini, bahasa gaul lebih dikenal dengan sebutan prokem. Pada masa ini, bahasa prokem digunakan oleh kelompok sosial pramanusia. Penggunaan bahasa prokem ini dapat digambarkan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Bahasa prokem ini mempunyai arti yang berbeda-beda pada setiap kelompoknya, sehingga dapat disebut juga dengan kode. Arti bahasa ini hanya diketahui oleh anggota kelompok. Pada awalnya, penggunaan bahasa prokem ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan konten obrolan untuk kelompok tertentu. Namun, seiring jalannya waktu, perkembangan bahasa yang semakin pesat dengan perkembangan teknologi komunikasi yang juga semakin pesat, membuat bahasa gaul semakin merajalela. Selain perkembangan teknologi komunikasi yang memudahkan perkembangan bahasa, ini juga menimbulkan pernyataan mengenai keberhasilan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan munculnya jejaring sosial di dunia maya. Jejaring sosial ini memungkinkan mempelajari perkembangan bahasa yang ada dengan mudah. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari semakin banyak tergantikan oleh bahasa gaul. Meskipun bahasa gaul dapat dimengerti jika digunakan dalam situasi informal, namun, penggunaan dalam situasi formal sangat tidak tepat. Bahasa gaul umum digunakan di kalangan remaja. Banyak remaja yang terdorong untuk menggunakan bahasa gaul karena jika tidak mengetahui, tidak memahami, dan menggunakan bahasa gaul tersebut, maka akan dianggap ketinggalan zaman oleh remaja lainnya. Pengaruh bahasa gaul saat ini menimbulkan bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul yang semakin eksis. Penurunan tingkat penguasaan bahasa Indonesia karena bahasa gaul mudah digunakan untuk berkomunikasi di Indonesia. Banyak remaja yang lebih suka menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa kuno. Ini menyebabkan kehilangan bahasa Indonesia dan membuat meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia menandakan bahwa kemampuan berbahasa generasi muda saat ini semakin menurun. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa suatu saat nanti bahasa Indonesia bisa punah karena tersaingi oleh bahasa yang sedang populer.
Eksistensi bahasa Indonesia di zaman sekarang menurun. Ada banyak bahasa asing yang tidak dapat dihindari dan beberapa kata asing masuk ke kosakata Indonesia. Di sisi lain, keanekaragaman bahasa serapan juga menjadi masalah bagi orang yang khawatir tentang orisinalitas bahasa dan penggunaan tata bahasa yang tidak jelas baik dalam tulisan maupun lisan. Tidak dilakukan lagi. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kerusakan bahasa adalah media seperti televisi, koran, radio, internet, dan merek dagang impor dan juga penggunaan bahasa gaul oleh anak-anak muda di Indonesia sekarang ini seperti penggunaan istilah alay, narsis, dan juga istilah-istilah lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam simpulan. Pada saat ini di Indonesia, penggunaan bahasa gaul semakin berkembang pesat terutama di kalangan remaja. Pengaruh bahasa gaul di era globalisasi ini semakin berkembang dan menimbulkan bahasa-bahasa yang baru yang dapat mengubah eksistensi penggunaan bahasa yang baik dan benar saat di Indonesia ini semakin pudar. Ya dimana saat ini bahasa gaul tidak dapat dicegah perkembangannya. Namun kita bisa meminimalisir dengan meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam saran. Dalam proses berpikir ilmiah, bahasa digunakan sebagai alat verbal untuk berkomunikasi dan menyampaikan ide-ide kepada orang lain, baik melalui logika induktif maupun deduktif. Maka dari itu harus ditanamkan sifat disiplin dalam diri dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan disiplin ini, bahasa Indonesia akan tetap hidup sesuai dengan kaidah yang baik dan benar juga. Selain itu, jika ada pengaruh bahasa populer atau bahasa gaul yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, bahasa tersebut harus disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang pada akhirnya merupakan identitas bangsa Indonesia ini.